Kakek tuh memberi petunjuk nih sama si Hadi. Mungkin ibu kamu lagi rindu katanya. Jadi kamu datanglah ke makam ibu kamu katanya. Walaupun makam ibu Hadi tersebut adalah khayalan semata. Halo warga kota, selamat datang di Cerita Siung. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman kalian yang suka dengan cerita horor dan juga misteri. Cerita ini dikirim oleh teman aku yang bernama Randa. Halo Bang Randa, terima kasih telah berbagi cerita ini. Dan terima kasih juga nih untuk teman Bang Randa yang telah mengizinkan aku untuk ngebawain cerita ini. Kisah ini bercerita tentang perjalanan spiritual seorang anak yang berjumpa dengan makam ibu kandungnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari sama-sama kita bahas di Cerita Misteri. Cerita ini berasal dari 3 sekawan yang bernama Alfat, Randa, dan juga Hadi. Oh ya Yung, aku mau disclaimer dulu nih. Untuk nama orang beserta nama lokasinya aku sudah samarkan ya Yung, karena itu permintaan dari pengirim cerita ini. 3 sekawan ini Yung sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di kota Banda Aceh. Mereka berteman lumayan akrab nih Yung, karena mereka kenalan dari semester 1 sampai sekarang mereka di semester 5. Oh ya Yung, di sini aku bakalan ngejelasin dulu background keluarga dari ketiga sekawan tersebut. Untuk yang pertama ada Alfat. Alfat ini mempunyai background keluarga yang cukup berada Yung, dikarenakan bapaknya toke pokat yang ada di daerahnya. Yang kedua ada Randa. Randa ini mempunyai background keluarga yang cukup sederhana Yung, yang hidupnya pas-pasan dan biasa-biasa aja. Dan yang terakhir ada Hadi. Nah Hadi ini Yung sejak kecil dirawat oleh neneknya sendiri, dikarenakan dia ditinggal oleh ibunya sejak dia berumur 3 bulan. Sementara ayahnya sudah pergi merantau semenjak ibunya sudah meninggal. Di saat libur kuliah nih Yung, kebetulan si Alfat ini tidak memilih untuk pulang kampung Yung. Nah begitu juga dengan Randa dan Hadi. Dikarenakan faktor ekonomi, mereka lebih memilih untuk menetap di kota itu sendiri. Jadi Alfat ini punya ide Yung untuk ngajakin temannya berlibur ke salah satu tempat yang jaraknya itu cukup jauh Yung dari tempat mereka tinggal, sekitaran 10 jam lah. Pada awalnya, Randa beserta Hadi ini menolak Yung, dikarenakan faktor ekonomi. Tapi semua disanggah sama Alfat ini Yung. Katanya, tenang bro, semua aku yang handle, aku yang bayar. Maklumlah Yung, bapak dia aja toke pokat. Kalian bayangin bapaknya sekaya apa. Tanpa pikir panjang Yung, karena semua ditanggung, Randa dan Hadi ini menyetujui kesepakatan tersebut. Tepat di malam Jumat Yung, di tanggal yang mereka rencanakan, berangkatlah 3 sekawan tersebut menggunakan salah satu mobil travel, yaitu mobil L300. Nah, pada zaman itu belum ada nih Yung yang namanya mobil Hiace, Travelo, ataupun Kia. Yang viral pada masa itu adalah L300. Oh ya Yung, kalian harus catat dulu nih plat dari mobil L300 tersebut. Mobil tersebut bernomor plat BL2007 TP. Ingat ya, kalian harus catat, karena bakalan nyambung nih ke ujung videonya. Singkat cerita Yung, naiklah 3 sekawan nih ke mobil L300 tersebut. Nih aku mau kasih gambaran posisi isi dalam mobil L300 tersebut Yung. Nah, ini ada CC di depan, samping supir. Terus di belakangnya satu, terus di belakang lagi satu. 1, 2, 3. Terus terakhir di belakangnya ada, berarti ada 3 seat. Nah, yang terakhir itu ada 2 bangku tambahan. Biasanya itu tempat taruh-taruh barang Yung. Jadi si Alfat, Randa, dan Hadi ini duduklah Yung di kursi yang ketiga. Di belakang supir, belakang lagi, di belakangnya lagi Yung. Disitulah orang ini duduk Yung. Karena mobil L300 ini panjang Yung. Banyak muatan lah, sekitar 13 atau 14 orang Yung kalau digasak-gasak kan ke situ. Di tengah perjalanan, di dalam gelapnya malam, tiba-tiba Yung, mobil L300 ini menepi ke pinggir jalan Yung. Nah, di situ Alfat dan Randa tersadar. Dia lihat situasi dan kondisi yang ada di mobil tersebut. Oh, rupanya ada kakek-kakek yang mau naik. Ya, orang ini nggak menaruh kecurigaan apa-apa. Ya biasalah Yung, karena pada zaman itu supir-supir ini pada licik Yung. Banyak mengangkut penumpang-penumpang gelap yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ini aku mau jelasin dulu nih, penumpang gelap itu seperti apa. Nah, penumpang gelap itu penumpang yang tidak ada repas dari loket. Nah, biasanya dia lapor ke loket itu, 10 penumpang nih. Tiba-tiba di mobil tuh masih ada space untuk 3 penumpang lagi kan.
Dia bayar aja nih yang 10 aja nih untuk bayar tiket ke loket. Sementara yang 3 nih diambil untuk dia semuanya karena diambil di jalan. Kayak itulah gambaran penumpang gelap yang diambil oleh supir-supir pada zaman itu. Kurasa sampai sekarang lah kalau nggak salah. Karena kawan aku ada juga yang supir Yung. Jadi naiklah kakek ini ke dalam mobil E300 tuh Yung. Jadi kan posisinya orang ini duduk bertiga nih Yung. Randa, Alfat, Hadi. Hadi ini nggak sebangun dia. Hadi ini masih tidur dia Yung. Jadi dua orang ini sadar, naiklah kakek ini. Kakek ini yang di bangku tempel yang aku bilang tadi Yung, yang aku ceritain di awal. Kakek itu di paling belakang dia. Ada bangku tempel 2 biji sama-sama barang-barang. Disitulah dia. Biasanya di situ tempat supir-supir 2. Kakek itu duduklah di bangku tempel tuh Yung. Istilahnya kalau orang mobil bilang bangku tempel tuh Yung, karena bisa dicabut-cabut. Nah setelah naik nih Yung, kakek ini ke mobil, supirnya tanya sama kakek itu, "Kek, mau turun di mana kek?" Ini kakek ini jelasin lah sama supirnya tuh, "Bang, nanti sekitar 4 atau 3 jam ke depan ada Gapura Kampung Kala. Aku nanti berhenti di situ aja ya bang." Dibilang sama abang tuh, oke kek, mantap kek. Nanti aku bangunin kakek katanya. Jalan lah Yung, jalan mobil setup. Setelah 2 jam dari tempat kakek itu dijemput, biasalah Yung, mobil-mobil lintas barat selatan ataupun lintas timur di Aceh itu ada yang namanya tradisi makan malam Yung. Berhentilah mobil nih ke salah satu rumah makan yang ada di sekitaran daerah Aceh itulah Yung. Jadi berhenti nih Yung, rame mobil-mobil yang lain berhenti di situ Yung. Karena turun-turun makan karena lapar tengah malam kan. Sopirnya biasa ngopi-ngopi dulu biar nggak ngantuk Yung. Jadi satu mobil tuh turun semua Yung. Sopir, penumpangnya, termasuk si Alfat, Randa dan Hadi ini juga turun Yung. Tapi kakek ini lebih memilih untuk tidurnya di mobilnya Yung. Kan nggak mungkin orang nih bangunin kakek itu, kek makan dulu kek. Mungkin karena kakek itu kelelahan, ya udah orang ini nggak open. Karena ya biasalah nafsi-nafsi Yung. Karena orang ini juga nggak kenal sama kakek itu. Ya udah, singkat cerita turunlah nih Yung, makan tete. Nah, supir ngopi, santai-santai makan semuanya. Nah, habis makan Yung, naiklah orang ini ke mobil Yung untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba mobil itu berhenti Yung, karena mungkin orang ini nggak sadar lagi karena udah dalam awang-awang, dalam kesadarannya, karena udah ngantuk Yung, biasalah kan. Berhentilah mobil nih. Supir nih mau turunin kakek itu. Jadi pas supir ini turun, buka pintu belakang karena kakek itu naiknya lewat pintu belakang Yung. Karena cerita tadi bangkunya bangku tempel, bukan masuk dari pintu samping. Biasa kan 300 tuh naik penumpang dari pintu samping. Ini dari pintu belakang karena kakek itu duduk paling belakang. Dibukalah pintu belakang sama kakek itu. Sama sopir tuh. Jadi pas sudah dibuka Yung, di situ kaget sikit nih Yung. Abang sopir nih, heboh lah Yung satu mobil tuh. Abang tuh tanya, bos, mana bos? Ada nampak kakek-kakek yang duduk belakang tadi bos? Dia bilang kayak gitu Yung, sama-sama penumpang lain. Jadi dengan keributan tersebut, bangunlah Randa sama Alfat nih Yung. Orang ini kan mungkin ya peka lah akan situasi dan kondisi, bangunlah. Sementara Hadi ini tidur Yung. Dia agak memang tukang tidur anaknya mungkin ya, nggak tahu kita. Terus si Randa ini tanyalah sama abang supir tuh, "Kenapa bang, apa yang terjadi di mobil kita nih? Apa bocor ban, pecah ban, atau habis minyak?" Kita nggak tahu kan. Dibilang sama abang tuh, "Kalian lihat nggak kayak kakek yang duduk di belakang kalian tadi?" katanya. Terus dilihat sama Randa, sama Alfat nih kan. "Oh iya, nggak ada lagi kakek itu." "Kemana kakek itu bang? Perasaan kakek itu nggak ada turun pas kita makan bang. Karena kita habis makan langsung jalan nih, nggak ada lagi berhenti-berhenti. Jadi kapan kakek itu turun? Kan nggak mungkin kakek itu lompat atau kayak mana?" Jadi singkat cerita, abang nih inisiatif lah dia. Karena dia nggak mau pikir-pikir panjang karena barang kakek nih Yung masih ada di mobil tuh. Jadi abang nih punya inisiatif untuk ambil barang kakek ini untuk taruhlah di depan kampung Kala tersebut. Di Gapura Kampung Kala tuh ditaruhlah situ. Terus tiba-tiba Hadi kebangun nih Yung. Kenapa ditanya-tanya sama kawannya, dijelasin lah sama si Randa dengan apa yang terjadi. Terus dibilang sama si Hadi, kasihan juga ya kakeknya, tiba-tiba nggak ada tuh barangnya, kayak mana. Logikanya aja lah Yung, kayak mana orang nih masih kasihan sama barang tuh sementara orangnya nggak ada. Jadi Hadi ini punya inisiatif Yung, bilang lah sama kawannya berdua nih, kayak mana kalau kita antarkan aja barang kakek ini ke tempat kampung tuh katanya. Kan kita nggak jauh lagi nih, udah dekat katanya. Terus dengan bodohnya Randa dan Alfa nih, dia bilang iya, ya udah ayo kita antarin. Mungkin orang ini terlalu baik lah Yung kan. Jadi turunlah orang nih Yung, mengambil inisiatif untuk mengantarkan barang kakek ini.
Dibilang sama bang supir, bang biar kami aja yang antar bang, lagian kami udah dekat juga bang ke depan tuh bang, tinggal sejam setengah lagi lah bang ke tempat tujuan kami. Jadi kami antar dulu nih bang barang kakek nih, mana tahu nanti di tempat kakek itu, di kampung kakek itu ada salah satu spot camping yang bagus untuk kami liburan. Jadi singkat cerita diturunkanlah semua barang-barang orang nih Yung sama abang sopir tuh. Jadi mobil tuh pergilah dia teruskan jalan, lewat, dah tinggallah orang ini bertiga di depan gapura kampung kala itu Yung. Jam menunjukkan sekitar 5:30 subuh. Ya mungkin udah adalah ambience suasana pagi hari, jadi mereka nggak takut lagi nih Yung. Jadi mereka memutuskan untuk lanjut jalan ke kampung kala. Nah dari gapura itu Yung, jalanlah orang nih. Karena kenapa orang ini berani untuk jalan? Karena jalan dari jalan besar masuk ke kampung kala itu aspal Yung. Jadi kemungkinan ya pasti adalah banyak, pasti ada permukiman di situ katanya. Jadi jalan orang ini, jalan. Nah sambil cerita di tengah jalan tuh kiri kanannya nggak ada apa-apa Yung, hanya pohon sawit kayak itulah. Jalan orang nih. Kuat li mental Alphard, Randa sama Hadi ini, yakin li aku. Mungkin ada titipan dari kakek neneknya dikasih sama orang ini, nggak tahu kita kan. Makanya orang ini berani. Lanjutlah perjalanan, jalan kaki tap jalan kaki lah orang ini. Nah dari jauh orang ini lihat adalah sebuah warung, yang di belakang warung tuh ada gubuk rumah. Ada gubuk lah, mungkin rumah warga. Tapi dia satu aja nih di tengah jalan sebelah kanan. Jalan, dibilang sama Randa, ada warung tuh, yaudah kita mampir dulu lah, istirahat bentar sambilan makan pagi atau sarapan lah. Nah singkat cerita sampailah orang tuh di warung tersebut. Nah disambutlah sama yang punya warung. Adik, selamat datang adik, kayaknya kalian bukan orang sini ya. Dengan bawaan barang kalian yang cukup banyak, ibu rasa kalian bukan orang sini, kalian pasti pendatang. Dijawablah sama si Alphard nih Yung, anak orang kaya nih ya kan. Agak sombong sih jawab, ya bu kita dari kota nih bu, kita mau liburan, kebetulan kita diminta untuk berhenti seketika di kampung kala ini bu. Diceritain lah kayak mana kejadian semalam. Nah terus ibu tuh bilang, oh ya udah dek, kalian sebelum ke kampung kala istirahat dulu di sini, karena kalian bakalan jalan lagi nih, sementara di sepanjang jalan nggak ada rumah warga satupun. Dengan senang hati mereka makan lah Yung, ya makan dengan sepuasnya. Hadi dengan Randa ini kan nggak pikir apa-apa dia, ya aku dibayar sama si Alphard nih, Alphard toke kami ya kan, makanlah banyak-banyak sepuasnya. Nah tanpa mereka sadari jam menunjukkan pukul 12 siang. Mungkin mereka terlalu lalai Yung, terlalu enak istirahat di warung tersebut sampai mereka lupa waktu. Jadi dibilang sama Randa, ini udah jam 12 nih, kita cabut sekarang yuk, mungkin kita jalan masih jauh nih, sekitaran 2 jam, nanti kita PP lagi jauh lagi katanya. Jalan lah orang nih, dibilang sama ibu tuh, ya udah nak, hati-hati ya dalam perjalanan, baca bismillah, baca Al-Fatihah katanya. Yang bayangin tuh ibu tuh pesan sama orang tuh. Wajar aja lah, mungkin kan kita dalam setiap perjalanan harus membaca doa ya Yung, menurut kepercayaan kalian masing-masing. Jadi wajar aja lah ibu tuh berpesan seperti itu. Ya orang ini tidak menaruh kecurigaan apa-apa lah ya, biasa-biasa aja. Jalan lah orang nih Yung, jalan jam 12, mau rupanya masih jauh nih. Dibilang lah sama si Hadi, masih jauh ya kita jalan, nggak tahu juga nih Yung kita kayak mana jalannya, kita sama-sama nggak pernah kesini. Kau sendiri kan yang minta kita pergi untuk antar barang kakek ini katanya. Udah mecah orang di sini Yung, udah ribut-ribut. Dibilang sama Randa, udahlah nggak apa, sabar aja, kan kita santai aja nih, jalan aja, menikmati perjalanan, kan cuaca kan udara di sini juga segar, jadi ya udah kita jalani aja, nikmati aja. Setelah melakukan perjalanan selama 4 jam, tibalah mereka di salah satu kampung yang bernama Kampung Kala. Dia nggak tahu Yung di kampung kala itu apa yang sebenarnya terjadi. Kalian bayangin 2 jam dia jalan, 4 jam berarti 6 jam orang ini dari jalanan besar sampai ke kampung kala itu 6 jam, kalian bayangin aja. Tapi orang ini nggak merasa capek apa-apa Yung. Itu yang anehnya. Sampai ke kampung kala, tak masuk gerbang kampung kala itu dilihatlah ada permukiman warga di sekitar situ, tapi permukimannya sunyi nih Yung, nggak ada apa-apa. Maksudnya orang beraktivitas di luar nggak ada. Biasa kan kalau kita kampung itu permukiman kalau masih sore ya wajar lah, masih ada anak-anak main bola atau ya ibu-ibu gibah atau bapak-bapak gotong royong, biasalah tuh. Tapi di kampung kala ini nggak ada siapa-siapa Yung, rumah ketutup rapat semua. Jadi kan orang ini nggak tahu nih Yung, mau tanya sama siapa, ini barang kakek mana ya, kakek itu di mana rumahnya. Jadi Randa ini inisiatif lah Yung untuk mengetuk salah satu rumah penduduk yang ada di kampung kala tersebut.
Diketok lah rumah tuh kan. Tek tek tek, Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak. Tiba-tiba dibuka lah sama bapak tuh Yung. Iya, kalian cari siapa? Kalian dari mana? Terus Randa nih ceritain Yung, kenapa bisa orang nih tiba di kampung Kala tersebut. Dia bilang, kami jumpa sama kakek-kakek di dalam mobil E300. Kakek itu katanya mau turun di kampung Kala. Tiba-tiba sampai di depan kampung Kala, kakek itu udah hilang Pak katanya. Kakek itu cuma tinggalin satu tas sama satu teko air katanya. Inilah kami mau antar barang nih sama kakek itu Pak. Bapak tahu di mana rumah kakek itu? Dengan sangat mengejutkan. Bapak tuh tarik lah Yung, 3 orang nih, 3 sekawan nih, Alpat, Randa sama Hadi nih untuk masuk ke dalam. Yuk masuk kalian, tutup pintu, ketang. Dia jelasin lah sama bapak tuh. Kalian kok bisa kesini? Kalian tahu apa yang terjadi ya? Paniklah orang nih bertiga Yung. Dibilang sama Randa, kenapa Pak? Kan kami niat baik nih Pak, mau antar ini ke kampung Kala punya kakek itu Pak. Jadi kayak gini nak katanya. Jadi dibilang sama bapak tuh kayak gini. Jadi gini nak, kakek itu memang berasal dari kampung Kala. Tapi kakek itu udah meninggal sekitaran 20 tahun yang lalu. Ditabrak sama mobil L300 katanya. Panik lah orang dia, saling tatap dia. Kayak mana nih? Kayak mana nih? Wih, kayak mana? Terus dibilang sama bapak tuh, nggak apa-apa. Mungkin kakek itu punya niat dan tujuan tersendiri untuk ngarahin kalian ke sini katanya. Makanya kalian diutus lah sama kakek itu, kasih kode, kasih inilah, kasih jalan lah, kasih petunjuk biar kalian bisa sampai ke kampung ini. Pasti ada maksud tuh. Jadi besok kalian bertiga nih, tolong antarkan tas kakek itu atau tas kakek itu sama teko ke kuburan kakek itu. Nanti bapak antarin ke kuburannya ada di depan sana kata bapak tuh. Oke, dibilang orang ini kan, biar tenang lah orang ini sedikit. Mungkin petunjuk apa nih, petanda bagus atau baik, katanya kan. Semoga baik lah, dibilang orang ini. Singkat cerita, malam hari. Jadi orang ini disuruh bapak ini untuk nginap di rumah bapak tuh, karena orang ini nggak mungkin lagi untuk balik Yung. Karena kalian tahu kan, 6 jam perjalanan nih dari jalan utama menuju ke kampung Kala tersebut. Jadi bapak ini punya inisiatif nyuruh 3 sekawan ini untuk tidur di rumahnya ya, untuk nginap di rumahnya. Besok pagi-pagi setelah kalian antarkan tas sama teko kakek itu ke kuburan, baru kalian balik katanya. Pagi-pagi itu, karena biar panjang space perjalanan kalian katanya. Terus singkat cerita dikasihlah satu kamar untuk orang ini bertiga. Tidurlah Yung semuanya Yung. Tepat di jam 12 malam. Apa tuh kadang? Tepat di jam 12 malam, Alfa nih kebangun Yung. Dia mendengar sesuatu dari luar jendela. Di jalan depan rumah tuh, dia dengar lah Yung suara kayak orang nangis, kayak suara orang ditarik-tarik di tanah kayak gitu Yung. Dia intip lah ke luar jendela. Dengan sangat mengejutkan, dia melihat ada seseorang yang ditarik-tarik di depan jalan Yung. Kalian bayangin, dengan penuh darah dan tidak ada wujud manusia itu ditarik Yung. Nggak tahu lah manusia atau apa, mungkin setan ya. Jadi Alpa nih pas intet, astagfirullahaladzim. Dia memilih untuk tidur lagi Yung. Takut Alpa nih, penakut rupanya Alpa nih Yung. Jadi Alpa nih pilihlah untuk tidur, tidak mau menceritakan hal itu kepada 2 temannya tersebut. Udah pasti aku ngomong. Jadi Alpa kembali tidur ya. Tiba-tiba si Randa nih pula Yung, kebelet pipis lah tengah-tengah malam tuh. Jadi dia keluar kamar untuk pergi ke kamar mandi. Nah, setelah dia dari kamar mandi, pas dia keluar pintu kamar mandi, ada suara orang cangkul Yung. Ada suara orang mencangkul Yung dari belakang rumah. Randa ini kan bingung, dia penasaran ya kan. Siapa pula nih cangkul tengah-tengah malam kayak ini? Siapa yang berkebun? Ataupun tradisi orang nih malam-malam berkebun? Kan nggak mungkin. Jadi dia terlalu pintar lah kita bilang Yung. Kalau aku di posisi Randa tuh nggak mau, aku pengen masuk terus aku ke kamar. Karena udah tahu jam-jam 12 malam siapa yang mau cangkul malam-malam hari. Kan nggak mungkin orang ya, pasti setan lah ya kan. Jadi si Randa nih ngintip lah Yung dari jendela belakang rumah, diintip sama dia. Kalian tahu apa yang dia lihat kalian tahu apa yang dilihat sama Randa? Orang lagi cangkul kayak gini kan. Tek tek tek. Tiba-tiba pas Randa lihat, berhenti dia cangkul, dia lihat ke Randa ini. Senyum dia. Mukanya penuh darah semua Yung. Kalian kayak mana kalau di posisi Randa tuh? Nggak panik kalian? Randa tuh yang nggak pipis dia sekali lagi di situ. Kabur dia masuk kamar, langsung tidur dia Yung. Nggak mau juga dia bangunin kawannya. Mungkin karena takut lah, 2 kawan ini juga takut nanti kalau dia ceritai. Jadi dia memilih untuk bercerita besok pagi. Nah, sementara Hadi ini Yung tidak merasakan kejanggalan apa-apa karena dia dari malam sampai pagi dia tidur ya. Kayak kita ceritain tadi Yo, di mobilnya dia tidur,
Nah, sampai di rumah tuh tidur juga dia nggak bangun-bangun. Untung nggak lewat kok Hadi, mah udah meninggal kok. Nah, singkat cerita, pagilah hari ini yo. Bangunlah orang tuh, tak bangun. Nah, Alfat lihat wajah Randa dengan ketakutan dan kebingungan. Begitu juga sebaliknya. Randa lihat si Alfat nih agak lain si kawan nih. Kenapa nih? Tanya, kenapa kok? Nggak usah kau sembunyiin dari aku. Kita udah lama berkawan. Kau ceritain aja. Diceritain sama si Alfa apa yang terjadi. Nah, Randa ini juga ceritain apa yang dia alamin semalam yo. Terus si Hadi bingung nih. Aku kok nggak ngerasain apa-apa. Aku aman-aman aja tidur. Aku nyenyak kali aku tidur. Enak aku tidur. Nggak pernah aku rasain tidur seenak nih selama nih. Orang ini udah bingung dia berdua kan. Nah, terus dibilang sama bapak tuh. Nak, yuk makan dulu katanya. Makanlah di meja makan kan, disajikanlah sama bapak tuh bukan nasi, bukan apa-apa, bukan lontong, enggak yo, cuman ubi aja. Kalian pernah makan ubi rebus? Disediakan umbi-umbian lah, ada ubi, ada jagung di situ, ada kacang. Jadi makanlah orang yo. Sambil makan ditanyalah sama si Alpat. Alpat ini memang otaknya tuh sengklek sedikit gue rasa yo. Dia nggak ada perasaan nggak enak sama orang, main tanya aja dia. Pak, semalam aku lihat lah Pak. Orang diseret-seret di depan rumah Pak. Si Randa ini juga lihat ya Pak, di belakang rumah ada orang mencangkul. Itu kenapa ya Pak? Dibilang sama bapak tuh, nggak apa-apa nak, dengan senyuman ya kan, nggak apa-apa nak. Mungkin kalian halusinasi aja. Kalian capek tuh dalam perjalanan jalan kaki dari sana ke sini, itu kan lumayan jauh. Mungkin kalian halusinasi aja tuh. Terus disambung lah sama si Hadi nih. Mungkin kalian kecapean tuh, makanya kalian berhalusinasi, dibilang Hadi. Karena mungkin Randa sama Alfa nih, Hadi juga mengiyakan halusinasi mereka, 2 lawan 2 nih. Oh yaudahlah, mungkin betul aku sedang berhalusinasi, kata Randa. Singkat cerita nih Yung, jam menunjukkan 9 pagi. Jadi mereka harus cepat-cepat untuk mengembalikan teko air si kakek sama tas kakek tuh Yung. Jadi dibilang sama bapak tuh, yaulah nak, bapak antarkan kalian ke kuburan kakek tersebut. Jadi di sepanjang jalan Yung, orang ini nggak lihat siapa-siapa yang ada di kampung tuh Yung. Itu yang anehnya. Tapi mereka juga nggak open. Ya udah, mungkin karena pagi masih ya, orang ini masih tidur. Karena kan masih kampungnya ya, karena di kampung tersebut masih ketinggalan lah kalau kita bilang Yung. Nggak ada, belum ada perkembangan zaman lah, belum mengikuti perkembangan zaman lah lebih tepatnya. Jadi jalanlah orang nih Yung. Nah, sampai di komplek kuburan tersebut, bapak tuh nggak masuk Yung ke dalam kuburan tuh. Bapak tuh cuma nunjukin, tuh nak, kuburan kakek itu yang pas di bawah pohon beringin besar tuh. Kalian lihat aja batu nisannya, namanya Zindan. Nama kakek tuh Zindan rupanya Yung. Tuh nak, kuburan kakek Zidan tuh di bawah pohon beringin yang besar tuh. Kalian ke situ aja, kalian lihat aja nanti, kalian taruh barangnya di situ. Bapak ini nggak masuk Yung ke dalam komplek pemakaman tersebut. Nah, jadi masuklah orang tuh bertiga ke dalam komplek pemakaman tersebut. Nah, tepat di depan kuburan kakek Zidan tersebut, tiba-tiba Hadi Yung nangis nih Yung. Nangis dia, terseduh-seduh dia nangis. Bingung lah Randa sama Alpa nih kan. Kenapa nih kawan aku nangis nih katanya. Kan kita kesini antar teko sama tas kakek tuh, kenapa dia tiba-tiba nangis ya? Atau dia melihat sesuatu di sini? Kan mungkin udah takut pula orang nih. Ditanya lah, oi kenapa kok? Nggak ada jawaban yo. Dipikir kemasukan Di, kenapa di? Dijawablah sama Di. Dia tunjuk kuburan di samping kuburan kakek itu. Ini Wak, kuburan mama aku. Shock lah orang nih kan. Hah? Ya betul kok ada kuburan mamaku di sini. Kok dari mana tahu? Dia bilang lah, iya Wak, mama aku dikuburin di salah satu desa, di salah satu kampung yang bernama Kampung Kala. Katanya. Ini nama mama aku Sarinah katanya. Dengan terkejut badan nih merinding satu badan. Nangislah sama-sama orang ini, sedih orang ini. Kalian bayangin aja si Hadi nih ditinggal sama mamanya tuh, sama ibunya tuh semenjak dia umur 3 bulan Itulah udah umur berapa dia, barulah dia jumpa kuburan mamanya tuh. Kalian bayangin lah kayak mana sedihnya tuh. Dibilang lah sama Randa nih, kalian ingat apa yang dibilang bapak tuh semalam? Mungkin kakek ini kasih petunjuk yang baik sama kalian. Mungkin inilah Hadi, dia kasih tunjuk di mana makam mama kau. Dibilang sama Di, iya juga ya Wak, mungkin inilah hikmah dari semuanya Wak. Iya Di, dibilang sama si Randa. Sekarang kau kirimkanlah doa sama mama kau Di. Kita berdoa sama-sama. Kita kirimkan juga nih sama kakek ini
doa biar sama-sama aja lah. Setelah mereka berdoa nih Yung, mereka keluar dari komplek pemakaman. Di sini shock lagi orang nih Yung, karena dia cari bapak tuh kemana, bapak yang antar orang ini tadi nggak ada lagi di sekitaran komplek pemakaman tuh Yung. Jadi dicari lah Yung, mana bapak tuh ya, dibilang lah sama Alfat, mungkin bapak tuh udah pulang ke rumahnya, nggak mungkin dia tunggu kita lama kali katanya. Oh ya udahlah, oke lah nih, yuk kita pulang ke rumah bapak tuh. Nah jalan lah orang nih, seperti biasa nih, orang nih lewat perkampungan tuh masih sunyi, nggak ada satupun orang ataupun ya orang berinteraksi lah di luar rumah tuh nggak ada yuk. Jadi sampai orang di depan rumah bapak tuh, rupanya bapak tuh lagi ngopi depan rumah tuh. Cuma bapak tuh yang masalahnya yang ada di kampung tuh. Tapi yang anehnya orang ini tidak menimbulkan kecurigaan apapun terhadap kampung tersebut. Ya mungkin ya wajar lah yung, ya suges atau apa kita nggak tahu kan. Karena kan fokus orang ini untuk nganterin teku kakek itu aja. Jadi setelah berpamitan sama bapak tuh yung, mereka memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Nah yang anehnya nih yung, di dalam perjalanan mereka pulang, yang pada awalnya dalam perjalanan mereka pergi itu memakan waktu sekitar 6 jam. Tapi kalian tahu apa? Di perjalanan mereka balik dari Kampung Kala itu, mereka hanya memakan waktu sekitaran 2 jam perjalanan. Tibalah mereka di simpang Kampung Kala tersebut yang di jalan utama tempat mereka pertama kali turun nih Yung. Awalnya nih Yung, orang ini nggak sadar apa-apa, tapi Alfa nih yang ngeh dia kan agak lain dikit nih Yung. Dia bilang lah sama orang nih, "Oi, kita kan jalan pulang nih, tapi kita kok nggak lihat ada warung ibu yang kita lewatin kemarin tempat kita berhenti. Kok nggak ada warung ibu tuh?" Bingung lah orang ini berdua kan, Hadi sama Randa kan. Iya juga ya. Mana warung ibu tuh? Kok kita nggak lihat? Udah mencaho-caho orang tuh lagi bertiga di situ. Udah panik orang nih Yung. Jadi singkat cerita orang ini tunggu lah Yung, tunggu tumpangan ataupun mobil travel yang lewat. Jadi nggak ada sama sekali Yung mobil yang melintas ke arah tempat orang nih pergi. Sunyi memang jalan tuh Yung. Jadi setelah lama menunggu, adalah mobil truk Yung. Biasa nih mobil truk nih kalau di jalan-jalan, kalau kita minta tumpangan pasti dikasih Yung. Karena supir-supir truk nih the best. Aku ajuin jempol untuk supir-supir truk di Indonesia. Karena dia mau menumpangi orang yang sedang kesusahan ataupun orang yang sedang pejalan kaki lah, ataupun ya kayak gitulah. "Pak, boleh kami numpang Pak untuk ke sana Pak," katanya. Terus ditanya lah sama bapak tuh, "Kalian dari mana sebenarnya?" Dibilang lah sama Alpat, "Kami Pak, habis dari Kampung Kala Pak." Diam bapak supir tuh Yung. "Hah? Kalian dari Kampung Kala? Ngapain kalian Kampung Kala?" "Ya Pak, kami ada antar barang kayak kakek Pak di sana. Tapi kakek itu udah meninggal Pak." Astagfirullahaladzim, shock lah bapak tuh di situ Yung. Heran lah orang ini bertiga Yung. Kenapa bapak sopir nih shock? "Pak, kenapa emangnya Pak? Apa yang terjadi sebenarnya di Kampung Kala itu segala macam," dibilang sama orang ini. Terus dibilang bapak tuh, "Kalian tahu deh apa yang sebenarnya terjadi?" Gitu. Kampung Kala tuh nggak ada di Kampung Kala, itu hanya hayalan. Kampung Kala itu tempat pembuangan mayat ataupun tempat pemakaman korban pembunuhan atau dari tabrak lari. Biasanya orang dulu buang ke situ. Kampung Kala itu bukan perkampungan, tapi istilahnya aja Kampung Kala. Asal kalian tahu. Di situ tempat pembuangan mayat pembunuhan nih. Asal kalian tahu dari zaman konflik dulu. Panik orang tuh Yung. Shock orang tuh mendengar cerita dari bapak tuh. "Jadi Pak," katanya kan, "jadi warung yang kami lewatin tuh siapa? Jadi bapak yang di rumah kami nginap semalam tuh siapa Pak?" Senyum lah bapak tuh, nggak tahu jawab juga bapak tuh dek. Udah pening orang tuh, udah susah orang tuh, udah panik orang tuh. Terus kan dibilang lah sama bapak nih, "Jadi kalian ke Kampung Kala tuh naik apa sebenarnya?" Jadi diceritain lah sama Randa nih Yung, diceritain lah kayak yang aku ceritain tadi. Dia ceritain, "Pak, kami naik mobil L300 dengan nomor plat BL 2007 TU TP tadi aku bilang ya. Itulah yang tadi awal aku bilang Yung. Dia bilang bapak tuh, "Hah? Ini mecaho kalian nih dek?" Katanya. Apa tuh Pak mecaho tuh?" "Gawat nih kalian dek. Kalian dari mana sebenarnya? Apa sebenarnya terjadi sama kalian?" Dah tuh lagi kan ditanya sama Alpat, "Apa lupa yang sebenarnya terjadi? Kalian tahu dek apa yang terjadi?" Dia bilang lah Yung, dia ceritain lah Yung. Jadi mobil yang kalian tumpangi itu, mobil tuh pernah mengalami kecelakaan dulu. Jadi pas di tempat kalian berhenti itu, mobil tuh lewat dari kecepatan tinggi, lewatlah seorang kakek ditabrak sama mobil tuh. Mobil tuh dalam keadaan kencang, tabrak orang, terbalik lah mobil tuh. Jadi satu penumpang tewas semua dek, termasuk yang ditabrak sama yang ditabrak sama mobil tuh. Jadi bingung lah orang di satu mobil Yung. Dengan Alfat takut, Hadi pun dengan kesedihannya, apa sebenarnya sebenarnya yang terjadi semuanya, kenapa itu berkaitan sama keluarga dia.
Terus dibilang sama Randa, kita nggak usah liburan lagi, kita langsung pulang ke kampung kau. Kita tanya nih sama nenek kau sebenarnya yang tahu apa sebenarnya yang terjadi gitu ya. Biar kita tahu jawaban dari kejadian spiritual yang kita alami malam kemarin. Berarti kita pulang ke kampung aku aja ya, nggak usah kita liburan. Iya Wak, aku pun nggak berani lagi dibilang apa. Karena kita baru siap mengalami kejadian ini, masa kita camping lagi, kita nggak mungkin lah. Singkat cerita, sampailah 3 sekawan ini ke kampungnya si Hadi. Nah, pas sampai di rumah si Hadi, rumah neneknya si Hadi, langsung dia cerita sama nenek. Nah, Nek, apa sebenarnya yang terjadi, Nek? Dia jelasin lah segala macam ceritanya dari A sampai Z tuh. Jadi, Yong, setelah mendengar cerita dari si Hadi, neneknya nangis, Yong. Terus neneknya bilang gini, Adi tahu siapa sebenarnya kakek itu? Kakek itu kakek kandung Hadi. Shock lah orang nih, Yong. Berarti selama yang di mobil tuh, yang dilihat sama orang tuh kakek Hadi yang udah meninggal 20 tahun yang lalu. Kalian bayangin tuh kayak mana? Dibilang sama neneknya, nggak apa-apa katanya. Mungkin itu petunjuk karena ibu Hadi rindu sama Hadi. Disitulah Yong, Hadi nangis lagi Yong sama neneknya. Tuhan, aduh Yong sedih kali ini di sini nih. Kalian bayangin lah Yong, dia 3 bulan ditinggalin sama ibunya. Terus pas dia umur berapa tuh, umur 20-an, barulah dia jumpa sama makam ibunya. Tapi yang lebih sakitnya rupanya makam ibunya tuh hanyalah hayalan, Yung. Kalian bayangin kayak mana sakitnya tuh. Jadi nenek Hadi ini cerita, Yung, kenapa bisa ibunya tuh meninggal, kakeknya tuh meninggal, diceritain lah, Yung. Jadi pada tahun itu, di saat Hadi masih kecil, ibu sama bapaknya si Hadi ini sering clash, Yung, cekcok, masalah faktor ekonomi lah, biasa lah, Yung, masalah keluarga. Mungkin bapak si Hadi ini temperamen orangnya. Jadi suatu ketika mungkin udah emosi memuncak-muncak ataupun lagi banyak-banyak hutang, mungkin bapaknya jadi penjudi handal, kita nggak tahu kan. Stres lah bapak nih, Yung. Pada akhirnya bapak ini memilih untuk mewafatkan nyawa istrinya sendiri dengan cara serap. Kayak itulah, Yung. Jadi kan bapak udah naik pitam nih, udah masuk setan dalam bapak nih. Wah, aku serang semua, aku hantam semuanya. Jadi nenek sama kakeknya lari lah, Yung, karena takut jadi korban dari bapaknya si Hadi ini. Jadi kakeknya tuh lari ke arah jalan besar. Nah, kakeknya nggak lihat apa-apa lagi, Yung, dikarenakan panik, takut dikejar sama bapak si Hadi. Lewat kakeknya melintasi jalan besar, datanglah mobil L300 yang rupanya Hadi tumpangi malam tuh, Yung, sama kawannya. Menabrak kakek tersebut. Jadi kayak gitulah ceritanya, Yung. Kenapa bisa kakek itu ada di dalam cerita itu? Ya karena mungkin kakek itu memberi petunjuk nih sama si Hadi. Mungkin ibu kamu lagi rindu katanya. Jadi kamu datanglah ke makam ibu kamu katanya. Walaupun makam ibu Hadi tersebut adalah khayalan semata. Mantap kan, Yung, plot twistnya? Kayak mana kalian bayangin? Coba kalian bayangin dulu. Kalau nggak ngeri, udah nanti aku cari cerita yang lebih ngeri lagi. Aku kurasa ngeri kali ceritanya, Yo. Mungkin karena bawaan aku kayak gini aja lah, biar nggak tegang-tegang kali. Nanti kalau horor kalian nontonnya film horor, biar lebih ngeri. Kayak gitulah kurang lebih, Yo. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita misteri dan cerita horor, boleh komen di bawah. Ataupun kalian boleh kirimlah cerita-cerita pengalaman horor kalian ke aku lewat email ataupun lewat DM Instagram juga boleh. Nanti aku bakalan baca ini ke sini cerita-cerita dari kalian. Oke, terima kasih untuk Bang Randa dan terima kasih juga untuk teman Bang Randa yang telah mengirimkan dan mengizinkan aku untuk membawain cerita ini. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.